Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV Entertainment, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog bersama Komisi 2 DPRD Lampung bersama OPD. Pemirsa, seiring dengan meningkatnya jumlah populasi manusia, maka kebutuhan sumber daya alam pun akan meningkat. Dengan begitu, jumlah dan luasan hutan akan menurun. Tantangannya saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produksi hutan di tengah lahan kawasan hutan yang semakin terbatas. Kita akan bincang kali ini, saya sudah mengundang, langsung saya sapa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Y. Ruhyansyah MSI. Halo Pak, sehat? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak ya? Semangat. Cerah banget kita pagi ini. Tidak lupa saya juga sudah mengundang Bapak Sahlan Syukur, anggota Komisi 2 DPRD Lampung. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Iya Bun, Ya, kayaknya saya makasih. manggilnya Abang semua aja kali ya. Sip. Sip. Iya, Oke, saya mungkin ke Bang Ruhyan dulu nih Bang. Kalau bicara soal hutan, bukankah hutan itu ada pembagiannya sebagaimana payung hukum yang ada Bang? Iya. Baik, saya cerita ya sedikit nih bahwa kawasan hutan di Provinsi Lampung ini kita mengacu pada SK yang sampai saat ini masih belum berubah. Jadi SK 256 tahun 2000. Itu luasannya 1.004.735 hektar. Nah, kewenangannya dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan KLHK ya, kewenangan pusat melalui UPT-UPT-nya, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Waikambas. Kemudian yang diberikan kewenangannya kepada provinsi. Kalau dulu sebagian itu diberikan kewenangan ke kabupaten, akan tetapi sejak 2017 kewenangannya diberikan kepada provinsi untuk seluruh hutan lindung, hutan produksi, dan taman hutan raya. Jadi dari ketiga fungsi kawasan itu, luas total yang menjadi kewenangan provinsi ada sekitar 564.954 hektar. Jadi itu yang menjadi kewenangan provinsi di antara 1 juta hektar tadi ya. Nah, sedangkan sisanya adalah dikelola oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi itu kondisi hutan Lampung. Nah, dari 564.954 itu saat ini sudah terbagi menjadi 17 KPH. Jadi ada UPT KPH yang melakukan pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan di kabupaten-kabupaten. Ini tersebar di seluruh kabupaten 13 kabupaten kota, karena Metro dan Tulang Bawang Barat tidak ada kawasan hutannya. Jadi mereka melakukan pengelolaan di tingkat tapak bersama-sama dengan masyarakat di sana gitu. Ya, dari 17 KPH itu kami rinci kembali, ada rencana pengelolaan. Mereka semua sudah memiliki rencana pengelolaan dengan blok-blok yang sudah ditentukan. Nah, itu kami ketahui bahwa saat ini dari rencana pengelolaan itu kami ketahui bahwa kondisi hutan Lampung sekitar 86% diantaranya sudah ada aktivitas manusia. Tadi seperti Mbak sampaikan bahwa memang kondisi hutan Lampung saat ini sudah dalam kondisi yang dikelola oleh masyarakat secara umum gitu. Saya kira itu mungkin sebagai gambaran lebih dahulu. Oke, nah mungkin saya ke Bang Sahlan dulu Bang, melihat kondisi hutan saat ini menurut Abang yang sudah 80% hampir sudah dikelola gitu oleh masyarakat. Baik, ya terima kasih Mbak Fitri dan selamat siang buat Bang Ruhyan nih, kalau saya sebut juga Bang Ruhyan. Jadi kita kembali pada sebetulnya fungsi kami sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Pertama adalah fungsinya pengawasan, budgeting, dan fungsi membuat peraturan-peraturan daerah. Dari sisi tadi yang sudah disebutkan tadi bahwa ada kebijakan-kebijakan, artinya dari 1 juta hektar itu tadi 560 itu adalah hak dari kewenangan dari provinsi dan sisanya itu adalah kewenangan pusat. Nah, di posisi kami sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung memastikan tadi yang 86% tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis tadi bahwa sudah ada aktivitas. Kalau kita bicara larangan terhadap aktivitas itu sendiri sebetulnya sudah tertuang dalam undang-undang bahwa lahan perhutanan itu memang dimiliki oleh negara, terus digunakan kepentingannya itu seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, tapi bukan berarti harus diduduki. Namun kita juga nggak boleh juga menampilkan bahwa
masyarakat butuh tempat, masyarakat butuh tempat tinggal, butuh usaha, butuh banyak hal yang mereka harapkan. Tapi ini juga berakibat dampak dari pengurangan jumlah luasan hutan yang ada. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan bahwa yang sudah terjadi itu kita hapuskan untuk kita kembalikan, tapi opsinya adalah bagaimana fungsi-fungsi hutan itu tetap hidup, tetap terjaga kelestariannya, dan luasan-luasan hutan yang kita inginkan untuk menjadi paru-paru dunia ini, khususnya yang lebih sempit, bagaimana situasi suhu dan lain sebagainya untuk kepentingan Lampung ini terpenuhi. Artinya dari 86% tadi itu harapan kita ya jangan juga kita biarkan untuk menjadi lebih luas. Namun di balik itu juga butuh support baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Kan teman-teman di dinas kehutanan pada khususnya di sini tidak akan bisa melakukan semua pengawasan secara rigid dan rinci kalau tidak ada support berupa anggaran dan lain sebagainya. Nah, harapan saya sebetulnya ya kalau kita ingin mengembalikan fungsi hutan itu baik dari ekologi maupun dari sisi ekonominya, ya kita support gitu. Kita support sebagai kebijakan, kita sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Lampung itu memberikan support, dorongan baik itu moral maupun material. Jangan juga mereka kita hambat sehingga apa yang kita harapkan itu tercapai. Saya kira gitu, Mbak. Baik. Oke, dukungan ya, dalam bentuk dukungan yang disampaikan ya. Baik, saya balik lagi nih ke Bang Ruhyan. Bang Ruhyan, izin kalau salah, 3 jenis hutan, kawasan hutan konservasi, hutan lindung, kemudian kawasan hutan produksi. Dari 86% yang sudah ada aktivitasnya ini jenis fungsi hutan yang mana yang beralih, Bang? Ya, saya kira kawasan hutannya tetap ya. Kawasan hutannya tetap, kita tidak ubah karena memang aturannya kan SK-nya tetap masih pakai 256 itu. Jadi dengan statusnya tetap itu kawasan hutan, akan tetapi memang ada banyak sekali yang terjadi perubahan. Jadi kalau berdasarkan data yang kami miliki itu menyebar merata di semua kawasan. Jadi tadi disebutkan hutan konservasi, yang dimaksud hutan konservasi ini kan sebetulnya Taman Nasional juga hutan konservasi. Tapi kalau hutan konservasi yang jadi kewenangan provinsi itu Tahura, Taman Hutan Raya. Jadi Taman Hutan Raya juga sudah ada aktivitas manusia dengan jumlah persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan hutan produksi. Nah, pengelolaan di kawasan hutan produksi itu jauh lebih tinggi dibanding dengan hutan Tahura Wan Abdul Rahman maupun di hutan lindung. Akan tetapi secara umum kita bisa katakan cenderung merata lah, spot-spotnya tersebar merata. Nah, akan tetapi memang ini bukan tanpa penyelesaian. Jadi tadi seperti beliau sampaikan bahwa jangan tambah rusak dong, 86 itu harus kita pertahankan. Jadi ada solusi yang sudah kami tawarkan dan sudah kami jalankan sekian lama untuk mengatasi 86% ini. Karena memang kawasan hutan ini kan ditetapkan oleh pemerintah tentu untuk melindungi kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan orang-orang tertentu saja. Sehingga pada tahun 2022 ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini 2021 yang kemudian ada aturan turunannya ini khususnya pasal Perpu nomor 2 2022 tentang pasal 110B, yaitu penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau yang kami singkat PPTPKH. Jadi itu ada 4 metode untuk menyelesaikan penguasaan tanah tadi seperti saya bilang di 86% itu. Yang pertama adalah dengan cara perhutanan sosial, ya, menyelesaikannya dengan perhutanan sosial. Kemudian yang kedua melakukan perubahan fungsi kawasan. Jadi yang tadinya hutan lindung kita turunkan menjadi hutan produksi, tergantung kondisi di lapangan seperti apa gitu kan. Itu memungkinkan dilakukan. Lalu yang ketiga ada penggunaan kawasan hutan dengan izin penggunaan kawasan hutan. Jadi yang disebut dengan penggunaan kawasan hutan itu adalah pemanfaatan hutan yang bukan untuk sektor kehutanan, misalnya untuk kantor, untuk apa segala macam gitu, itu boleh dengan, atau untuk peternakan gitu, itu boleh dilakukan dengan penggunaan kawasan hutan. Dan yang terakhir adalah tanah untuk reforma agraria. Yang ini adalah mekanisme pelepasan. Tapi untuk kondisi hutan Lampung sepertinya mekanismenya akan agak sulit karena memang kondisi hutan Lampung hanya tinggal 28% dari total area
28% hutan kan bukan lagi kawasan hutan yang sesungguhnya. Jadi fungsinya seperti itu. 28% dari daratan. Dari total daratan Provinsi Lampung. Daratan Provinsi Lampung. Hanya tersisa 28% dengan kondisi tadi seperti tadi. 86% sudah ada aktivitas manusia. Nah, gitu. Jadi kami sepakat bahwa menyertakan masyarakat sebagai subjek dari pengelolaan hutan adalah sebuah cara yang saat ini terbaik. Karena mereka sudah terlanjur berada di sana. Jadi tadi Pak Sahlan sampaikan, masyarakat juga harus diperhatikan kebutuhannya. Nah itu, jadi mereka yang sudah terlanjur berada di sana, kemudian kita carikan jalan keluarnya melalui perhutanan sosial. Gitu. Sehingga mereka tetap bisa melakukan pengolahan, akan tetapi kita berikan mereka wawasan, kemampuan, dan kemauan untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi yang menyejahterakan. Jadi yang menyejahterakan, tapi bukan rehabilitasi hutan yang tidak bisa mereka apa-apain gitu. Jadi harus yang menyejahterakan. Kita pilih kegiatan-kegiatan rehabilitasi yang tetap mempedulikan bagaimana kita mengangkat juga kesejahteraan mereka gitu. Kembali ke Bang Sahlan. Bang Sahlan, dari 4 mekanisme yang disampaikan oleh Bang Ruhyan tadi, 4 mekanisme ini jangka panjang loh, nanti mungkin bisa kelihatan hasilnya. Benar nggak Pak? Jangka panjang, karena ini penataan jangka hutan itu bicara masa saat ini dan masa mendatang, bukan? Gitu, kan? Nah, bagaimana Bang Sahlan melihat mekanisme yang disampaikan tadi? Ya, saya kira kita balik lagi bahwa semua keinginan, kebijakan pemerintah itu tidak ada yang buruk sebetulnya. Tapi ini perlu disampaikan, perlu disosialisasikan, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga ini sinergi, jadi tidak putus di satu bidang saja. Jadi misalnya tadi kan kita ada beberapa fungsi hutan, ada perhutanan sosial, ada lagi register dan lain hutan-hutan yang dalam bentuk yang disampaikan oleh Pak Ruhyan tadi kan. Nah, maksud kita adalah mereka yang sudah terlanjur di sana, terlanjur sudah melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan yang memang seharusnya di dalam undang-undang sudah tidak diperbolehkan. Tapi kan kita ada sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kita tarik lagi ke Undang-Undang Dasar Pasal 33 bahwa bumi dan air dan seluruh isinya itu adalah milik pemerintah atau milik bangsa ini, tapi dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Tapi bukan berarti harus dikuasai kan gitu. Nah, harapan kita ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa mereka boleh mencari nafkah di dalam hutan ini seperti yang diprogramkan oleh Pak Ruhyan dan teman-teman. Sebetulnya sudah banyak yang dilakukan itu. Tapi ada banyak juga keterbatasan-keterbatasan yang membuat mereka tidak mampu mengeksplor semua kegiatan itu dengan baik. Nah, saya berharap pertama yang paling penting adalah yuk kita bareng-bareng kita telaah, kita auditing sebenarnya luas secara rigid, secara rinci hutan kita di Lampung itu sudah seberapa besar. Terus mana yang mungkin masih bisa kita kembangkan tadi dari sisi perekonomian, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Karena banyak sektor-sektor ekonomi di bidang perhutanan banyak sekali. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan bahwa masyarakat itu justru terkesan kita biarkan mereka masuk, terus nanti kita gusur, kita terus selip sama teman-teman ini, ternyata mereka sudah membangun perumahan kan. Model-modelnya masyarakat kan gitu, coba-coba dulu nih, kalau seandainya sama Pak Ruhyan dan teman-teman diusir ya udah pergi kan gitu. Iya. Nah, harapan kita nggak gitu, tapi kita berikan pemahaman agar masyarakat mengerti fungsi hutan yang sebenarnya. Ya contoh hal saja yang mungkin fakta di lapangan yang sering kita rasakan sekarang. Global warming sudah kita rasakan sekarang ini. Dari awal tahun sampai sekarang itu kita terasa gerah luar biasa. Nah, ini yang dampaknya yang kita sampaikan, bahwa kalau kekurangan cakupan hijau ini akibatnya gitu. Kita merasakan panas yang luar biasa. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Bukan lagi ancaman. Banjir di mana-mana. Jadi
kita nggak boleh sepihak menyalahkan, oh kehutanan nggak bekerja, lahan gundul dan lain sebagainya. Mereka bekerja, tapi kalau kita tidak disupport dengan infrastruktur yang ada, ya mereka juga nggak akan mampu bekerja secara maksimal gitu. Jadi untuk menjaga hutan yang seluas 560 hektar itu saja, kalau kita realistis, itu butuh kekuatan anggaran yang cukup luar biasa, Mbak. Jadi, nah sementara yuk kita sama-sama share, sama-sama kita yakin bahwa kita masih punya banyak keterbatasan, bahwa teman-teman mau melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi kita mendukungnya juga separuh hati. Nah harapan kita yuk bareng-bareng, kalau kita mau menciptakan hal ini dengan baik, ke depan, yuk kita support benar-benar, kita jaga kelestarian hutan, kita berikan mereka ini artinya sesuatu yang bisa mendorong mereka bekerja lebih baik lagi, dan mereka punya ide-ide bagaimana bisa membuat hutan itu bukan hanya sekedar fungsi cakupan hijaunya saja, tapi dari sisi ekonomi, dari sisi wisata, dari sisi dan lain-lainnya itu bisa tercakup semua. Baik, Gitu, Mbak. oke. Bang Ruhian, saya pengen penjelasan secara komprehensif tentang pengelolaan perhutanan sosial. Oke, siap. Sekaligus sosialisasi kepada masyarakat, Ya, bukan? siap. Terima kasih, Mbak. Jadi sesuai dengan misi ke-6 RPJMD, itu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Jadi saya kira dari RPJMD sudah terlihat, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, misi ke-6 ini mendukung sekali kinerja kami di lapangan gitu. Prioritas pembangunan Provinsi Lampung nomor 6 juga mengelola lingkungan hidup untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jadi itu yang kami acu. Jadi kebijakan pemerintah daerah itu yang kemudian kami acu untuk melaksanakan implementasi di lapangan. Nah, perhutanan sosial tadi seperti saya sampaikan merupakan salah satu, saya kira saat ini mungkin satu-satunya jalan keluar yang paling tepat untuk kondisi hutan Lampung. Karena tadi hutannya tinggal 28%, kondisinya sudah diolah sama masyarakat, sudah dimanfaatkan sama masyarakat. Maka menjadikan mereka subjek dari pengelolaan hutan adalah cara yang terbaik. Bagi kami, memusuhi mereka sama saja dengan mengabaikan potensi. Karena mereka yang seharusnya nanti akan mengontrol dan kemudian melakukan perbaikan terhadap fungsi kawasan hutan, secara ini juga sekaligus untuk meningkatkan ekonomi daerah, Mbak. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa kawasan hutan saat ini banyak sekali potensi ekonominya. Ada banyak komoditi yang dihasilkan oleh petani. Data kami di tahun 2021, 2022, 2023 itu terhadap nilai transaksi ekonomi dari masyarakat perhutanan sosial di Provinsi Lampung itu cukup tinggi. Bahkan 2022 dan 2023 menduduki peringkat 1 nasional dari nilai transaksi ekonomi kelompok-kelompok itu. Ada sekitar 200 miliar lebih yang tercatat. Itu belum seluruhnya tercatat itu. Baru sebagian tercatat, 230 miliar lebih. Artinya secara ekonomi ini sesungguhnya sangat potensial untuk kita terus dorong agar mereka itu betul-betul menjadi pelaku. Kemudian di sisi lain, karena mereka berada di sana dan mereka yang merasakan akibat langsung dari kerusakan ataupun perbaikan lingkungannya, maka seyogianya mereka yang melakukan perbaikan, gitu. Sebuah contoh kemarin ya, beberapa waktu lalu lah di Suwoh, ada 4 bencana bertubi-tubi yang dialami oleh masyarakat lokal. Yang pertama serangan harimau. Harimau keluar dari Taman Nasional karena tentu suatu sebab, kemudian sampai ada 2 korban jiwa. Terus tidak lama kemudian ada muncul gajah. Memang gajah itu Konflik yang bertahun-tahun terjadi, muncul gajah, ngeganggu lagi di sekitar situ. Tapi alhamdulillah tidak terlalu lama. Yang ketiga beruang memangsa kambing. Ada 2 ekor kalau nggak salah kejadian beruang memangsa ternak. Terus kemudian banjir bandang. Itu siapa yang merasakan? Orang luar. Kami, orang kehutanan tidak, masyarakat di situ. Sehingga memang mereka yang harus melakukan perbaikan. Perbaikan yang bagaimana? Perbaikan yang harus menyejahterakan. Perbaikan yang juga memungkinkan untuk berbagi ruang bersama dengan satwa-satwa lainnya. Ada beberapa ungkapan yang disampaikan oleh teman-teman petani di sekitar Waikambas ketika kebun mereka diganggu oleh gajah. Biarin aja, itu memang sebagian sudah kami ikhlaskan untuk itu. Saya kira sebuah pengertian yang luar biasa.
sebuah kemampuan untuk beradaptasi berada di sekitar kawasan hutan yang memang memiliki resiko terhadap terhadap konflik dengan satwa liar atau interaksi dengan satwa liar. Saya kira tapi tidak harus se ekstrim itu, tetapi artinya wawasan, pengetahuan dan keinginan mereka untuk berbagi ruang itu harus tetap kita dorong, dan keinginan mereka untuk memperbaiki secara ekologis juga harus kita dorong. Jadi kenapa kemudian kami membuat sebuah program rehabilitasi merencanakan panen? Rehabilitasi merencanakan panen itu adalah mengajak mereka untuk menjiwai kegiatan rehabilitasi. Kalau dulu rehabilitasi adalah kegiatan menanam. Tugas para petani yang berada di sekitar hutan dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi sebagai orang yang melakukan penanaman yang dibayar oleh pemerintah. Dia suruh nanam, ini bibitnya, tanam, ini bayar hariannya, kemudian ketika pelihara ini bayar hariannya, terus sampai tahun kedua. Saat ini, rehabilitasi hutan adalah merencanakan panen. Mereka terlibat secara kejiwaan, secara spirit, dan dari sisi harapan. Kita libatkan dari pemilihan bibit. Kamu mau panen apa 5 tahun ke depan? Saya mau panen jengkol misalnya. Maka pilihlah, silakan kamu pilih jengkol dengan kualitas terbaik. Kemudian ditanam sama dia pilih dan ditanam kemudian. Karena dia punya harapan terhadap tanaman jengkol itu, maka dia akan pelihara. Akan rawat. Sama seperti kopi yang saat ini banyak marak di dalam kawasan. Kan itu ditanam sendiri. Dia punya harapan untuk panen dari kopi itu. Nah, ini dengan tanaman tajuk tinggi juga seperti itu. Jengkolnya dipelihara, kemudian 5 tahun panen. Dan seterusnya bisa panen. Ketika dia bilang, Pak, saya sudah panen jengkol sekian ton, kita tidak perlu lihat lagi bagaimana kondisi hutannya. Pasti sudah tertutup. Dan sejahteranya bagaimana? Mereka sudah menghasilkan dan mereka dapat uang. Inilah sebabnya menjadikan mereka sebagai subjek dan masuk dalam perhutanan sosial merupakan sebuah tantangan tersendiri. Karena masih ada banyak, Mbak, masyarakat yang masih ragu dengan perhutanan sosial. Mereka takut lahannya diambil oleh pemerintah. Padahal ini adalah akses legal yang diberikan oleh pemerintah sehingga mereka bisa melakukan pengelolaan dengan cara yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih terarah. Tapi Sehingga tidak bertentangan dengan hukum pengelolaan perhutanan sosial. Perhutanan sosial justru ada dalam undang-undang. Ada dalam undang-undang, bahkan RPJMN menyatakan secara eksplisit perhutanan sosial. Jadi ini diperbolehkan. Makanya tadi dalam Undang-Undang 2 ya, 110B itu menyatakan salah satunya pilihannya adalah perhutanan sosial untuk menyelesaikan konflik. Sehingga mereka berada di dalam, tetapi bukan ngaplingkan kawasan. Ini yang beda. Jadi bukan ada kawasan hutan yang kosong, diundang nih petani, kita ikut perhutanan sosial. Ya itu bukan seperti itu. Jadi membuat legalisasi terhadap para petani yang sudah terlanjur menggarap kawasan hutan, sehingga mereka bisa berusaha lebih tenang dan melakukan pemanfaatannya secara lebih terarah. Jadi peran pemerintah di sini dalam pengelolaan perhutanan sosial yang notabene sudah dibolehkan gitu secara hukum gitu, adalah mensosialisasikan, melakukan pembinaan, betul, bantuan juga. Bantuan. Jadi perhutanan sosial itu sedikitnya 2 tahapan. Yang pertama pra izin, kemudian pasca izin. Ada beberapa petani yang menganggap bahwa izin adalah titik akhir. Padahal sesungguhnya izin adalah titik awal untuk memulai sesuatu, memulai segala sesuatu dengan lebih baik ke depan gitu. Jadi itu sebabnya maka pra-izin kita, dari sejak pra-izin kita sudah melakukan pendekatan, memberikan wawasan ke mereka bahwa ini adalah titik awal. Ketika kita sudah punya izin, ayo kita melesat bersama-sama, melakukan pengelolaan hutan dengan cara yang lebih baik, memberi manfaat ekonomi terhadap keluarga, dan terhadap lingkungan, memberi manfaat ekologis gitu kan. Ini ada pendampingannya? Ada pendampingan, Pak. Jadi pendampingan dilakukan secara intensif. Jadi teman-teman penyuluh melakukan pendampingan dari sejak pra-izin sampai pasca izin. Beberapa bantuan kita lakukan pasca izin. Jadi setelah mereka berizin, kemudian mereka dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi tadinya kelompok perhutanan sosial, kemudian dibentukkan kelompok usahanya. Misalnya mereka mau berjualan, melakukan bisnis kopi gitu kan. Nah, ini kelompok usaha perhutanan sosial untuk komoditas kopi. Jadi masing-masing komoditas ada satu kelompok usaha perhutanan sosialnya. Itu yang nanti kita fasilitasi untuk berhubungan dengan berbagai pihak, berbagai sektor, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik, termasuk dengan perbankan untuk akses permodalan. Untuk akses, apalagi sekarang kan ada KPB yang bisa mengakses itu, yang bisa memberikan peluang untuk
akses permodalan melalui kartu Petani Berjaya, saya kira. Berarti stigma perambah hutan register itu tak ada lagi, tak boleh lagi. Perambah kawasan hutan Register. itu masih bisa kita terapkan terhadap para pelaku pembukaan lahan baru. Di Di seluruhnya, di semuanya, semua jenis hutan. Jadi kami tidak mentolerir pembukaan lahan baru. Akan tetapi tadi seperti Pak anggota Dewan sampaikan bahwa kapasitas kami terbatas, sumber daya kami terbatas. Untuk mengetahui di semua titik tentang pembukaan lahan baru itu sulit buat kami. Makanya tadi masyarakat ini jadi subjek. Mereka yang menjadi tangan kanan kami untuk memberikan informasi, termasuk diantaranya memberikan informasi seandainya ada pembukaan lahan. Dan itu harus ditindak. Itu harus dilakukan penindakan karena itu yang namanya perambahan. Tetapi kalau yang sudah terlanjur berada di sana dan mereka tergantung dari kawasan hutan untuk menghidupi keluarganya, coba kalau kita usir. Mereka kelimpungan, tanggung jawab siapa? Kan kembali lagi ke pemerintah. Jadi itulah sebabnya maka perhutanan sosial. Legalitas. Iya, berikan payung hukum agar mereka bisa berusaha lebih baik. Baik, oke. Gimana Pak Sahlan melihat penjelasan Bang Ruhyan tadi? Iya, pertama seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa semua program pemerintah itu tidak ada yang buruk sebetulnya karena itu melalui kajian-kajian. Namun satu hal yang harus kita juga pahami bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur apa yang dilakukan oleh masyarakat itu terhadap katakanlah bahwa ada efek kerusakan terhadap fungsi hutan. Itu juga kalau boleh jujur bukan berarti saya melegalkan mereka nih Mbak Fitri ya Pak Ruhyan ya. Sebetulnya tidak seberapa dibandingkan dengan rusaknya hutan diakibatkan oleh pengusaha. Nah, saya kira gitu kita harus fair juga. Kalau masyarakat ini menggarap hanya 1 sampai 5 hektar itu ya sudah luar biasa susahnya. Tapi yang diberikan hak guna usaha itu ribuan hektar, Mbak. Nah, jadi bukan berarti kita harus ya sudah enggak apa-apa deh masyarakat cuma dikit-dikit ya. Tapi kalau bertumpuk jadi banyak juga luas juga dong kan gitu. Nah, saya mau berkata bahwa begini. Apa yang sudah dilakukan oleh dinas melalui lewat Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya, harapan saya ini juga bukan berarti hanya tugasnya teman-teman dinas kehutanan saja. Yuk kita kembali pada sila ketiga, kita gotong royong persatuan Indonesia, semua stakeholder harus gotong royong. Kenapa saya bilang gitu? Ini Pak Ruhyan mau menggalakkan perhutanan sosial dengan menggali fungsi hutan itu menjadi fungsi ekonomi yang lebih baik. Lah, tapi hilirisasinya tidak dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Macet, Mbak. Mereka katakanlah menanam satu jenis bentuk yang bisa menghasilkan ekonomi, misalnya katakanlah menanam salak begitu Pak, atau menanam tadi alpukat dan lain sebagainya. Lah, saat mereka menjual komoditi itu setelah panen tidak ada dukungan, tidak ada harga yang baik dan tidak ada pembinaan yang baik. Nah, ini juga suatu hal yang menghambat mereka untuk merasakan bahwa ini loh saya punya fungsi, saya punya harapan terhadap saya menguasai dalam bentuk sebidang tanah perhutanan sosial ini sesuai dengan yang diarahkan oleh teman-teman dari Dinas Kehutanan. Ini loh, mereka sudah kasih bibit, sudah kasih legal formalnya untuk sampai dengan 35 tahun ya Pak Ruhyan ya. 35 tahun. Terus mereka berusaha untuk di situ, terus bibit diberikan, penyuluhan diberikan, begitu mereka panen harganya anjlok. Nah, ini yang menurut saya, yuk kita bareng-bareng, semua stakeholder duduk bareng-bareng bagaimana kita untuk mensejahterakan masyarakat dengan semua sisi yang ada. Misal, saya bicara teknisnya saja Mbak. Misalnya nih kita galakkan alpukat banyak-banyak nih. Lah alpukatnya mau dikemanain? Harusnya Dinas Perdagangan atau pemerintah daerah, yuk mengundang investor dalam bidang itu. Misalnya mengajak atau menggait pengusaha-pengusaha untuk membuat pabrik lotion atau pabrik apa yang memang komoditi alpukat itu bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk dimakan, tapi bisa dibuat dalam bentuk-bentuk yang lain gitu. Nah, dengan datangnya investor itu juga kita juga akan mengurangi masyarakat yang butuh pekerjaan gitu Pak. Jadi petani dapat senang, pengusaha juga senang, regulasinya yang kita buat juga gampang. Saya kira gitu. Oke, baik. Berarti tantangannya gimana nih, Bang Ruhyan, untuk meningkatkan, kan hutan sudah dikelola nih oleh masyarakat,
sudah ada legalitasnya melalui program perhutanan sosial. Berarti tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil hutan itu sendiri. Kemudian bagaimana merehabilitasi hutan-hutan yang udah terlanjur beralih fungsi atau berubah menurun fungsinya, seperti itu Bang. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi saya mau sampaikan sedikit informasi terkait dengan pemanfaatan yang ada di 564.000 tadi ya. 564.000 itu yang tadi disinggung oleh Pak Sahlan, ada pengusaha. Di situ memang sudah ada pengusaha. Ada 3 perusahaan yang sekarang beroperasional di Provinsi Lampung. Itu total luasnya 109.000 hektar perusahaan itu. Nah, tapi perhutanan sosial saat ini ada 200.000 lebih hektarnya. Jadi jauh lebih banyak itu, perhutanan sosial 200.000 lebih. Nah, saat ini yang tersisa dari 86% tadi adalah sekitar 168.000 lebih. Yang tersisa sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, akan tetapi belum berizin perhutanan sosial Pak Sahlan. Jadi itu tantangan kami itu, di antaranya tantangan itu, bagaimana mengajak 168.000 petani yang sudah menggarap di 168.000 itu untuk juga terlindungi. Jadi ini teman-teman petani. Jadi perhutanan sosial itu adalah untuk melindungi kepentingan Anda. Upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan petani adalah dengan perhutanan sosial. Jadi bukan untuk menyusahkan Anda gitu. Jadi teman-teman kadang-kadang suka salah tanggap gitu. Sekalian saya sampaikan di sini agar mereka ikut bersemangat. Tantangan kami adalah mengajak 168.000 itu terlindungi. Kemudian yang pasca panennya adalah tadi seperti Pak Sahlan sampaikan bahwa memang ada banyak tantangan yang harus kita lakukan, di antaranya mensinergikan program antar sektor. Karena tadi kalau dari sisi komoditi Mbak, ini komoditi yang dihasilkan di dalam kawasan hutan sebagian besar bukan komoditi kehutanan. Tapi komoditi perkebunan, komoditi pertanian. Bahkan saat ini memungkinkan juga ada komoditi peternakan yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Ada program yang disebut dengan Integrated Area Development, di mana ini adalah sebuah pengembangan area terintegrasi. Di dalam kawasan hutan, dalam perhutanan sosial, kita mengundang semua sektor untuk masuk memperhatikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tadi sudah disinggung soal pemasaran oleh Perindak dan seterusnya. Peternakan mau masuk di sana, boleh masuk. Masuk sebagai bagian dari silvopastura. Jadi metode budidaya antara budidaya kawasan hutan dengan budidaya peternakan. Perikanan mau masuk, boleh. Silvofishery, budidaya kehutanan dengan budidaya perikanan gitu. Jadi ada agroforestry yang di dalamnya juga melibatkan sektor pertanian misalnya. Ini sudah terbukti di beberapa kelompok yang ternyata ketika agroforestry itu dibentuk oleh mereka, dibangun oleh mereka, kesejahteraan mereka lebih baik. Tentu saja kawasan hutannya fungsinya juga lebih baik karena ada beberapa lapis tegakan yang kemudian ditumbuhkan di sana. Di atasnya ada karet kah, duren kah, jengkol kah atau apa, pala misalnya kan. Di bawahnya, di tengahnya ada coklat, kopi atau apa gitu kan. Kemudian di bawahnya ada kapulaga, ada cabai rawit dan sebagainya. Dan itu sumber penghasilan semua. Jadi setiap jengkal kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat diarahkan untuk memberikan penghasilan ekonomi untuk mereka. Ketika itu sudah terbentuk nih, 3 lapis sudah terbentuk, nggak usah tanya fungsi kawasan seperti apa. Pasti itu bagus fungsi kawasan hutan. Gitu. Jadi tantangannya buat kami tadi, menyadarkan 168.000 sisanya, kemudian mengajak semua sektor untuk ikut berkontribusi, melakukan pembinaan terhadap petani-petani kawasan hutan. Mengajak pemerintah daerah kabupaten untuk juga peduli, karena sudah ada surat edaran dari Kemendagri, sudah ada surat edaran dari Pak Gubernur juga yang mengajak teman-teman Bapak dan Ibu atau Bupati di kabupaten kota untuk ikut masuk ke dalam perhutanan sosial. Saya kira beberapa kabupaten sudah mulai intens pembicaraannya dengan kami untuk ikut membina perhutanan sosial melalui IAD ini. Ada juga potensi wisata yang bisa dikerjakan di dalam kawasan hutan. Saya kira itu mungkin, Mbak. Saya kembali lagi ke Bang Sahlan. Artinya tantangan pertama itu adalah
masyarakatnya sendiri sebagai subjek. Masyarakatnya sendiri. Ini kayaknya tugas wakil rakyat ini. Iya Mbak. Ya sebenarnya kan gini kan, kita tadi balik lagi. Kami sebagai anggota DPRD kan fungsinya jelas bahwa kami juga punya konstitusi. Kewajiban kami menyampaikan juga, kami juga ada program-program misalnya semacam reses, turun ke dapil dan lain sebagainya. Ada juga sosialisasi tentang peraturan daerah dan lain sebagainya. Itu juga kami gunakan. Selalu kami gunakan situasional ya. Memang kondisinya misalnya di wilayah-wilayah, contohnya misalnya di wilayah daerah pemilihan saya memang banyak hutan registernya, Mbak. Berarti abis ini turba dong, ngasih sosialisasi. Selalu. Ngasih sosialisasi ke warga. Kami wajib menyampaikan itu, Mbak. Kami selalu dorong bahwa tidak ada pemerintah itu yang punya niat menyengsarakan masyarakatnya, tidak ada. Jangan kalian takut. Tadi benar kata Pak Ruhian, kadang-kadang mereka takut. Jangan-jangan ini nanti mereka mau usir kami, gitu kan? Iya. Oh, berarti mereka pemahamannya yang belum masuk, betul-betul masuk ke dalam diri mereka. Ada sebagian dari kelompok masyarakat yang sudah masuk. Artinya mereka yakin, oh iya, ini pemerintah ini melalui Dinas Kehutanan ini juga justru melindungi kami gitu. Nah, mereka ikut dengan kesadaran mereka ikut. Bahkan mereka minta, Pak, kapan kami diadakan sosialisasi dan kami ingin mendaftarkan diri menjadi petani yang masuk dalam lingkup perhutanan sosial. Dengan catatan bahwa saya bilang sama mereka, fungsi hutannya harus tetap kalian jaga. Soal nanti ke depannya itu kalian membutuhkan sesuatu akan dibantu oleh teman-teman dari dinas maupun baik dinas kabupaten maupun dinas provinsi. Yang intinya bahwa keberadaan negara ini, bangsa ini untuk melindungi seluruh masyarakat di tumpah darah Indonesia ini. Tidak ada yang mau menyengsarakan. Berarti gitu, memang untuk jangka panjang ini jadi tugas kita bersama untuk menjaga kelestarian Tapi hutan kita. jangan pula yang kondisi sekarang ini Mbak Ruhian ya, mereka menguasai untuk dijual lahannya. Ini yang akan dibatasi oleh perhutanan sosial. Bahwa pemerintah mau lihat benar-benar mereka menguasai lahan itu betul-betul dikelola dengan baik apa enggak. Bukan berpikiran bahwa ini ada legalnya sehingga bisa dijual belikan dan lain sebagainya. Ini yang jadi salah, Mbak. Gitu. Jangan apalagi jadi hak milik ya. Hak milik, hak paten. Oke, silakan Bang Ruhian, ada yang ingin ditambahkan terkait kebijakan strategis pemerintah dalam upaya pemeliharaan hutan sosial tadi? Ya, ada 3 hal kebijakan yang kami jalankan. Yang pertama adalah mempertahankan yang masih bagus. Jadi sisa 14% tadi yang kondisinya masih bagus, itu kami pertahankan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki yang sudah rusak. Jadi yang tadi di 86% sudah digarap oleh masyarakat, itu kita dorong agar terus makin baik. Makanya kalau dari sisi angka, walaupun dari pembagian blok tadi seperti saya sampaikan hanya 14% yang masih bagus, tapi ternyata dari 86% itu sudah ada yang meningkat menjadi lebih bagus. Jadi tutupan yang tadinya monokultur saat ini sudah terbangun agroforestry sehingga kembali fungsi hutannya sudah kembali. Terus yang ketiga adalah mengoptimalkan pemanfaatan. Tadi dengan adanya tumpang sari atau bahasa kami adalah agroforest, maka diharapkan optimalisasi pemanfaatannya menjadi semakin baik, sehingga ekonomi untuk mereka lebih baik dan ekologis untuk lingkungan juga lebih baik. Apalagi kalau kita coba untuk didampingi oleh sektor-sektor lain melalui integrated area development, insya Allah tujuan untuk mengoptimalkan itu akan tercapai. Saya kira kebijakan itu yang ingin kami sampaikan bahwa ada 3 kebijakan dan di dalam situ memang tidak bisa tidak kami membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari teman-teman di DPRD, agar kami bisa lebih smooth gitu ya menghadapi mereka, karena kalau pikiran kita berseberangan akan susah nih, kalau pikirannya berseberangan akan susah. Tapi tadi yang diungkapkan oleh Pak Sahlan sudah sangat berada dalam rel yang sama saya kira, dan kita insya Allah ke depan akan bisa terus bersinergi untuk melakukan pengelolaan lebih baik. Baik, Bang Sahlan ada yang mau ditambahkan? Ya, yang pada kita prinsipnya, sudah di penghujung. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya berharap bahwa pertama kepada teman-teman di Dinas Kehutanan, jangan nyerah.
semangat terus gitu ya. Mari kita kasih semangat. Ya, jangan nyerah, terus ajak yuk kita bareng-bareng sama-sama, memang ini untuk kepentingan masyarakat semua, bahwa ke depan banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita tanggulangi sehingga bumi ini juga tetap terjaga hijaunya, bumi ini tetap terjaga isinya, bumi ini juga menghasilkan pundi-pundi harapan bagi masyarakat secara keseluruhan ya. Nah, pokoknya intinya saya ingin bahwa teman-teman di dinas baik provinsi, kabupaten, yuk kita bareng-bareng, kita bekerja bareng-bareng, jangan merasa lelah, jangan merasa kalaupun ada sesuatu yang ingin disampaikan baik supporting yang diharapkan oleh teman-teman ke DPR, ya kami akan siap melaksanakan itu. Karena saya yakin dan saya yakinnya bahwa teman-teman sudah bekerja banyak, bekerja keras. Sehingga kami juga harus butuh memberikan reward, memberikan semangat, dan mengharapkan pemerintah, birokrat khususnya di pemerintahan Provinsi Lampung juga harus melihat bahwa mereka butuh uluran tangan, butuh support, butuh pemberian semangat supaya mereka bekerja lebih baik lagi. Begitu Mbak Fitri. Terima kasih Bang Sahlan. Dari Bang Ruhyan masih ada atau cukup satu ada, lagi? Silakan ada, ya. Closing statement. Ya, closing statement ini ya. Jadi kami yakini bahwa apa yang kami lakukan itu masih belum optimal. Masyarakat yang sudah ikut perhutanan sosial pun belum bisa kami sentuh keseluruhannya, sehingga memang kami masih membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain. 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebetulnya indeks kinerja utama kami adalah peningkatan indeks kualitas tutupan lahan. Dan itu tidak harus bersama-sama dengan petani. Terus yang kedua, pencapaian target persetujuan perhutanan sosial ini tidak cukup hanya sampai target persetujuan, tapi butuh pasca izin, sehingga kami butuh dukungan dari kabupaten kota agar mendukung integrated area development sehingga usaha mereka bisa lebih baik. Lalu yang ketiga, kami berharap dari teman-teman di DPRD dapat mendorong masuknya perhutanan sosial dalam RPJMD. Sehingga gerakan sektor lain untuk mendukung ini menjadi lebih jelas gitu. Kalau dia perhutanan sosial disebutkan seperti bagaimana RPJMN menyebutkan perhutanan sosial. Jadi mereka tidak akan bertanya apa itu perhutanan sosial, sudah ada tuh di RPJMD gitu. Jadi kami berharap dukungan untuk memasukkan itu. Terus yang ketiga adalah dukungan sumber daya. Karena sumber daya manusia dan anggaran kami sangat terbatas, sehingga teman-teman DPRD mungkin bisa mendorong bagaimana pemenuhan sumber daya manusia dan juga termasuk di dalamnya adalah sumber daya anggaran agar optimalisasi tugas-tugas yang bisa kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi PR buat DPRD ya. Ya. Kan ngobrolnya sama Komisi 2. Dikasih PR curhat ya. Pas banget nih momennya. Pas banget. Pas. Oke, baik. Nanti berarti bisa dibicarakan lebih lanjut ya. Waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Ruhyan sudah mau berbagi. Bang Sahlan juga terima kasih sudah menyitakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, bincang. Nanti di lain kesempatan kita ketemu lagi dengan lebih luas lagi pertemuannya. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, dalam prinsip pengelolaan hutan lestari, hutan dipandang hal yang sangat penting, merupakan ekosistem yang secara utuh harus memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan juga manfaat sosial bagi manusia di sumber daya manusia yang sekarang dan juga yang akan datang. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.